Tes harga tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal nonton nih movie ya, istilahnya movie-nya SEO aja, SEO. Sword Art Online, the movie ya, progresif gitu. Ini movie pertamanya, katanya movie keduanya nanti update-nya gua nggak tahu ya. Katanya ada movie kedua ya kalau nggak salah ya, atau series ya, gue lupa. Pokoknya bisa lihat aja trailernya. Lagi banyak kayak ini lanjutan dari progresif ini. Ini antara series atau movie kalau nggak salah yang kedua itu. Nah kalau ini tanya movie pertamanya kayak gitu ya. Jadi di ini tuh menceritakan tentang apa tuh namanya, waktu pas game yang Sword Art Online itu, yang arc pertamanya Sao banget, dimana yang menurut gue sebenarnya paling bagus ya di Sao itu arc pertamanya doang dibandingkan setelahnya. Mungkin nomor 2 itu Alicization mungkin ya, karena Alicization itu yang paling prepare lah dibandingkan arc yang lain. Jujur aja ya, secara personal bahkan GGO aja meskipun secara desain menurut gua apa tuh secara dunia pun juga kalau dibikin game menarik, tapi apa secara arc dan kayak karakter dan lain-lain menurut gue Alicization menurut gue yang paling prepare lah gitu. Tapi jujur aja kalau menurut gue yang benar-benar bikin gue tertarik untuk tonton Sao itu adalah Sao yang pertama. Bener-bener literally Sao yang arc yang paling pertama, yang bener-bener kayak inti daripada Sword Art Online itu adalah di sana gitu, dimana apa tuh namanya, dunia game, dimana lu masuk ke dalam game lu nggak bisa keluar. Itu kan premis yang mungkin menarik banget gitu kan, dimana lu masuk ke dalam game dan lu kalau lu mati di sana lu mati di real life gitu loh. Itu kan menarik banget kan, maksud gue kayak jadi ketakutan lu ketika lu berhadapan dengan dunia fantasi yang penuh dengan sihir-sihir, magic dan semua hal itu tuh sebenarnya harusnya kalau dieksplor itu tuh bakal keren banget gitu loh, maksud gua. Untuk apa tuh namanya, Sword Art Online yang part pertama tuh, yang arc pertamanya gue lupa arc apa ya, Sword Art Online ya kalau salah nama gamenya ya, gue lupa. Pokoknya benar yang bagian awal itu. Nah setelahnya kan dia keluar dari game, baru 12 episode udah keluar dari game, terus udah masuk ke game lain, game GGO dan lain-lain, Alicization dan lain-lainnya. Jadi maksud gua Alicization itu literally sebenarnya kalau misalnya lu sadar ya, Alicization itu sebenarnya kayak versi remake dibandingkan Sao yang pertama gitu loh. Sao yang versi apa tuh namanya, Sao yang arc pertamanya itu yang episode 1 sampai 10 1 sampai 12 di season 1 itu sebenarnya, tapi lebih prepare. Inti dari cerita Sao-nya itu kelihatan di mana maksudnya itu yang paling bagus di Sao ya, itu ada di Alicization sebenarnya, di mana kalau ketika lu mati lu bisa mati di real life, di mana si Kirito di situ tuh kesadarannya masuk ke sana, kalau dia mati selesai gitu loh. Sama halnya kayak Yuji. Itu Yuji ya, maksudnya gue lupa nama cowoknya itu yang rambut pirang, itu dia juga dia kan AI. Dia kan AI kan. Terus Alice juga, kalau misalkan mereka sama mati ya mati juga di real life gitu loh. Maksudnya di dalam game itu mati ya berarti AI ini mati gitu loh. Sama halnya kayak Kirito gitu loh. Tapi Kirito kan apa tuh namanya, mati diri apa tuh kayak sekarat di real life, koma di real life, pakai kesadaran dimasukin ke apa tuh namanya, Alicization gitu loh. Dan apa tuh namanya, si apa tuh namanya, dia baru bangun lagi itu ketika yang pas ketika di itu pun juga dia bangun gak sih yang, oh ya dia bangunnya itu pas gue lupa deh, pokoknya Alicization itu yang part 2 nya itu kayak waktu perang itu dia baru bangun lagi. Gue lupa kejadiannya kayak gimana di Ali. Tapi yang jelas ini kan lanjutan dari season 1, dan menurut gue arc pertama itu menurut gue yang paling mendapatkan banget apa tuh namanya, premis Sao yang menurut gue serunya itu di situ gitu loh. Ketika lu merasa kayak bahwa dunia fantasi yang bener-bener bisa bikin lu mati kapan aja itu bisa ngebunuh di real life gitu loh, Jadi kayak itu sebenarnya serunya Sao itu di situ. Tapi sayang banget autornya itu mengeksplor malah bukan ke sana gitu. Sayang banget ya, maksudnya tidak mengeksplor dunianya, tidak mengeksplor gimana mereka berkembang di dalam gamenya. Malah dia keluar terus tiba-tiba malah bikin game-game lain di luar sana gitu. Maksudnya di dunia sih dia malah dibikin game, dan malah Kirito yang notabene cuma kayak survivor terlibat dalam banyak-banyak project-project konspirasi di dalam pembuatan game dan lain-lainnya itu loh, musuh-musuhnya Sao gitu loh. Jadi Sao si Kirito waktu ikut dalam hal-hal kayak gitu ngelawannya. Jadi kayak ya gitu loh, maksud gue. Ya itulah pokoknya keluhan gue sebagai penonton Sao. Jujur aja gue suka banget Sao sebenarnya, karena memang ini salah satu isekai pertama. Isekai ya. Jadi isekai apa sih? Yang kepala dunia lain gitu kan, game gitu kan. Apa tuh namanya, yang bikin gue tertarik untuk nonton tipikal-tipikal cerita kayak gini. Tapi ya itu tadi, dia kehilangan apa tuh namanya, kehilangan intinya tadi sebenarnya untuk Sao itu. Sebenarnya kalau misalkan yang pertama itu dikembangin lebih jauh bakal bagus banget Sao sumpah. Kayak gitu ya. Bisa kayak Overlord lah kalau dunianya nih ya, dunia yang arc pertama itu belum mereka dieksplor, terus nanti ada musuhnya, di mana musuhnya itu PK gitu kan, player killer, terus bikin organisasi kayak
Akatsuki kayak atau kayak gimana, terus nanti ngelakuin hal gila di bla 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 bla, bikin guild bla bla bla, bikin negara bla bla, itu keren banget cuy, maksud gua sumpah premisnya Sao keren anjir, tapi sayang banget gitu loh disia-siakan gitu arc pertama. Tapi ya seperti biasalah, itu mah emang keluhan dari orang yang nonton Sao ya. Tapi mungkin gua nggak tahu ya, mungkin ada orang yang nikmatin Sao gitu kan secara emang ceritanya berjalan seperti itu, ya udahlah gitu. Tapi jujur aja gue lebih suka arc pertamanya sih sebenarnya, jujur aja bener-bener suka banget gue. Ya itu untuk pemulaian ya, pokoknya intinya cerita ini itu berfokus kepada Asuna. Jadi kayak apa namanya, ini dari POV-nya itu bukan dari POV-nya Kirito, tapi dari POV-nya Asuna gitu loh, dalam ketika dia sebelum masuk Sword Online, terus masuk ke Sword Online dia ngapain aja, pokoknya dari POV-nya Asuna gitu. Dan animasinya pasti udah jelas banget, bagus banget ya, gue pengen lihat nanti. Ini versi movie, soalnya movie pasti nggak mungkin jelek dong, bakal kayak Ordinal Scale palingan ya animasinya gitu. Ya kita langsung aja mulai untuk episode Sanger movie-nya ya. Oke, nih movie pertama ya, kita langsung aja mulai. 1, 2, 3. Oke. Kadokawa ya. Awan Pictures. Jujur aja sekarang Awan Pictures itu lagi ngebut banget, entah kenapa ya. Maksud gua kayak apa namanya, kayak dia itu kayak ngebut banget untuk bikin anime loh. Sekarang musim ini dia udah ngejalin 2. Bentar nih. Beta tester ya. Hmm. Hmm. Animasi mah kalau Awan mah nggak perlu diragukan ya. Animasinya Awan. Bentar. Gila. Musim ini juga yang animasinya sama-sama kayak gini tuh ada itu apa tuh, Engage Kiss ya. Masalah animasinya. Yang 11-12 sao musim ini. Tapi secara story kayaknya menurut gua nggak terlalu gila anjir. Wah, sound desainnya keren sih. Wong gitu, suara bass gitu ya. Wah, si Mamang Kirito ya anjir. Ta tarara tarara tarara. Gila, Os Legend anjir. Oke, jadi kayak beta tester gitu ya dia. Jadi pertama kali mungkin waktu itu nggak dijelasin kan tentang beta tester kan di season 1. Oh, Kirito. Berhasil kan dia? Ini siapa deh? Oh, udah berhasil. Oh, dia kayak something ansos gitu kah? Oke, jadi Kirito tuh yang berhasil lolos ya, beta tester. Wah, anjay, ini masih bagus baco. Ya movie gitu ya maksud gua, masa sekelas movie jelek. Wah, gila. Sword Art Online, Progressive, Aria of Starless Night. Ini movie pertamanya jelas ya. Hmm. Gak bingung kalau misalkan gue ngeliat adegan itu di apa di bioskop kayak gimana, Cir. Waktu itu gue nonton di bioskop sih, jujur aja ya. Dino waktu itu pernah update ya sih? Pernah tayang gak sih? Pernah ya, pernah. Ingat gue. Tapi gue nggak sempet waktu itu. Hmm. Looknya bagus sih, maksud gue secara animasinya oke gitu loh.
Foto sama. Hmm. Keluarganya Asuna ya. Keluarga orang kaya gitu kan dia. Oni-chan. Oh, ini ibunya ya. Ibunya apa siapa nih? 655. Ya, strict banget kayak ibunya ya. Tipe orang tegas gitu loh. Ya, pada berjuang untuk kayak Mutka harus dipuji lah harusnya. Dikasih jadi dia tuh kayak ya tipikal orang yang ibunya ini kayak tipikal orang yang apa kayak nggak ngasih pujian gitu kayak kayak Asian parent banget anjir. Asian parents anjir. Literally. Hmm. Ya mungkin dia itu apa tuh namanya itu yang menjebakin dia tuh main SAO kali ya, main game SAO kali ya. Hmm. Itu dia saya butuh itu sebenarnya si Asuna kayak dia tuh berjuang untuk ya tadi untuk bisa diakuin, bisa dipuji kayak gitu loh. Seenggaknya bisa diakui sama ibunya lah gitu loh. Tapi ibunya tata dia tipikal-tipikal ya Asian parents gitu loh. Udah harus begitu. Yuki. Yuki Asuna, Asuna Yuki. Sasuke Daya nih. Siapa? Sistem sekolah setelah SMP. Langkah super elit. Tapi itu kan bukan keinginan Asuna kan. Keinginan keluarganya gitu loh. Oh, ini mungkin karakter lain nih nanti ya, yang sebenarnya karakter penting nih. Karena si Kirito tuh ketemu sama Asuna itu pas apa tuh namanya? Pas Asuna itu udah jadi anggota guild bukan sih? Kalau nggak salah, lupa deh gua. Jadi kalau ada eksplorasi-eksplorasi yang lebih mungkin bakal keren sih. Ini siapa ini? Oh, dia nanya nomor satu itu. Jadi Asuna itu masih ada. Asuna bilang tadi kalau misalkan ada nomor satu yaitu si Tozawa ini. Deep talk anjir. Tentang perdamaian dunia aja the fuck kayak. Ya tuh rok pendek banget anjir. Buah. Asuna tuh literally sempurna di segala sisi toh anjir. Literally kayak Shikimori cuy sebenarnya Asuna itu. Dan kita baru tahu hal ini loh sebenarnya. Asuna itu lo bayangin orang kaya gitu kan. Pinter semua belajar, punya bisa berinteraksi sama teman-teman. Terus dia itu jago olahraga, bisa suka main game. Udah sih anjir. Pantas saja Asuna jadi salah satu waifu paling banyak dijadiin waifu ya. Maksudnya karakter yang paling banyak dijadiin waifu sama orang-orang ya. Karena memang literally dia tuh sempurna sebenarnya di segala sisi ya. Cuma ya tadi dia tapi meskipun sempurna di segala sisi ya, tapi dia tuh punya masalah dia sendiri ya. Itu tadi masalah striknya orang tuanya, Asian parents gitu loh. Hmm. Oh, ternyata mereka itu mainin game tuh. Emang mereka bro itu ternyata ini apa tuh namanya kayak mereka itu kayak jago belajar tapi refreshing mereka tuh main game. Oke, yang awal lagi dikira kayak deep talk gitu kan perdamaian dunia.
main game. Ya maksudnya sumpah gue gak tau Shikimori ya literally kan yang gue tahu sampai sekarang yang sesempurna itu cuma Shikimori. Shikimori pun juga masih ada titik gak sempurnanya gitu loh. Dan gue gak tahu dia bisa main game atau enggak gitu loh. Tapi di sini literally Asuna itu kayak segala sisi itu sempurna gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan lu pikirin ya, secara nilai dia bagus. Dia bisa masak gak sih? Kalau dia bisa masak gue lupa deh. Dia bisa masak gak sih? Kok sampai dia bisa masak ya? Gila anjir. No, kayak mereka berteman tuh ya. Oh, di sini kayak dia tuh ngeliat sisi lain atau Zawa kayaknya ya. Ura 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 ura. Tozawa ya, ada nggak sisi lainnya ya? Wah, menurut gue kayak gak masalah sih harusnya ya. Maksud gue orang pinter main game masa nggak boleh sih anjir, aneh banget. Kalau kasusnya Asuna nggak apa-apa. Iya, kan disembunyiin gitu loh. Oh, di sekolah itu nggak boleh kah? Ha, ya sebenarnya mereka berdua bakal masuk ke SEO nih ya, bareng-bareng. Tapi kayak memperkenalkan Asuna SEO itu, nah itu udah baru gue bilang si cewek ini ya, Nevergia. VR MMORPG. SEO. SAO. Ya tapi ibunya strict kan, maksudnya kayak pasti nggak dibolehin. Hmm. Udah kayak Tekken gitu ya, kayak game Tekken gitu gak sih? Wow. Oh, ini tuh model rambutnya Asuna yang ikonik. Model aku apa tuh enggak, model aku ini apa tuh rambut ikoniknya Asuna muncul dari sini tuh ternyata. Tozawa ya, berarti dia Tozawa ya. Oh, Sword Art Online dah. Physical copy. Kayak si Nichannya lagi ini, ya ada meminjam. Link start. Wah, apa tuh August? Oh, ya udah pakai nama asli. Membuat avatar. Jadi nama aslinya Asuna gitu. Karena dia pernah nggak main, itu nggak pernah main game kan. Jadi nggak tahu sistem itu loh. Beli ngasal aja lah gitu.
Uh, oh foto-fotonya dia ya. Bisa gitu aja sistemnya keren. Bisa minum model rambut juga. Oke sih, keren sih. Tapi gimana cara milihnya ya? Maksud gak pakai otak gitu apa pakai omongan? Pakai otak kali ya? Cara milihnya itu loh maksud gua. Apa pakai tangan gini kayak layar gitu? Kayak pakai tangan ya? Kayaknya ya atau gimana? Dola. Jadi ini kan kayak perlantai-perlantai gitu kan. Maksud gua kayak kalau udah benar-benar kayak nge-explore benar-benar sampai lantai 100 ceritanya dikembangin kayak gitu, pasti bakal bagus banget pun sao asli dah. Ah, sayang banget gitu udah apa tuh namanya? West di sao-nya gitu udah desain terus sebenarnya diordinasikan tiba-tiba muncul lantai 100 gitu loh. Dapat pedang yang kuat itu. Maksud gua kayak sumpah ini kalau dieksplorasi bakal bagus banget cuy. Sao ini sebenarnya arc-nya gua nggak tahu ini arc apa ya, arc-nya Sao yang pertama ini. NPC ya, pusat kota permulaan. Hmm. Ya, diliatin. Ya kan pakai nama lain. Oh, ini nih kayaknya nih ya, Tito Sawa nih ya. Bace. Ya itu Tosawa Mizumi tuh kayaknya ya. Iya. Yeah. Dia cara om-om jadi Hode. Iya, itu dia kan di dalam game kan di saya apa namanya? Ya lo bisa jadi Ode, bisa jadi ganti nama kayak gitu kan. Dan si Kis Asuna tuh gak tahu hal itu, kocak banget aja. Berarti kayaknya dia accidentally ya kayaknya ya si si Asuna ini kayak accidentally masuk ya maksudnya nanti. Tapi yang sebelumnya itu yang kata dia lelah itu tadi itu tuh kayaknya yang beta itu kayak beta tester kayaknya dia ya. Apa dia tuh musuhnya kali ya yang beta tester? Oh. Udah pakai nama asli, terus avatarnya mirip. Yang terbaik dari game ini. Eksplorasi dan ngelawan monster kah? Ya, atlet yang baik. Ya, dia juga olahraga kan. Hmm. Kayak eksplorasi ya. Kayak game-game itu namanya NPC-NPC ya jual-jualannya gitu.
Oh, pedang-pedangannya ya. Oh, berarti bener dia tuh kayak beta tester kayaknya sebelumnya si si apa tuh namanya? Si ceweknya teman Asuna ini, Tozawa. Itu beta tester yang sebelumnya tuh yang sama Kirito. Ini kayak makanya di sini apa tuh namanya? Mereka udah nggak bisa keluar nih kayaknya. Terus tiba-tiba disummon ke kota permulaan kan. Alun-alun permulaan. Nah, nggak bisa keluar. Nah, pengaturannya sama. Nah, ini yang dipanggil kan, disummon. Teleportasi paksa. Oke. Wow, GM-nya ya. Warning. Wah, gile. Sistem announcement. Oh, emang ada transformasi kayak gini ya? Baru tahu gue anjir. Ya ada sistem transformasi kayak gini loh. Emang ada kayak gini ya? Lupa deh gua. Nah, baru muncul GM ya kan. Si siapa tuh namanya gue lupa anjir. Nah, pembuatnya ah aduh pembuatnya siapa sih anjir namanya ya? Lupa gua. Akihiko Kayaba ya, Kayaba Akihiko, heeh. Kayaba Akihiko. Pembuat yang salah kan? Kreatornya. Ya pengembangnya developer lah. Hmm. Fitur Sword Art Online. Tak ada orang lain dari luar yang bisa mematikan atau melepaskan Evergia. Kamu mengeluarkan gelombang mikro, menghancurkan otak dan mengakhiri hidup kalian. Kayak itu apa tuh Akihiko ini kayak Baki Hiko ini dia tuh kayak psikopat gila gitu loh. Kayak psikopat gila gitu. Maksudnya kayak masih ngumpulin orang buat ini. Ain Card ya. Arknya Ain Card. Oke. 113. Nah, pokoknya kejadian ini. Berita-berita kematian. Oh. Pelepasan Evergear akan berkurang. Diumumin ya makanya ya. Tetapkan diri untuk menyelesaikan game ini. Avatar makan hilang selamanya. Dan udah dead. Otak makan dihasilkan oleh Nevergear. Iya ini loh. Ini sebenarnya yang apa tuh namanya? Ini tuh sebenarnya yang maksud gua adalah bagusnya Sao itu di sini gitu loh. Tegangnya Sao gitu loh. Tapi sayang banget sumpah nggak dieksplorasi lebih jauh gitu loh.
Lantai, nah dijelasin lagi kan. Lantai satu dungeon mengalahkan bos sampai ke lantai-lantai bla 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 bla. Waktu itu gue inget banget mentok cuma sampai lantai 50. Kalau itu cuma mentok sampai lantai 50, gue inget banget tuh kalau di Saw season 1 ya. Kalau sumpah tuh kayak naik 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 itu bakal keren banget sih. Nggak pernah bisa menarik gitu loh maksud gue. Cuma ya tadi eksekusi season satunya itu loh yang sangat-sangat disayangkan sumpah anjir anjir. Katanya di sini ya itulah permulaan ya awal-awal itu. Cermin. Oh, cermin ini kayaknya biar dia tuh berubah kayak ya berubah kayak diri yang aslinya kan. Kalau Asuna kan emang udah persis kan, jadi mau ngapain diubah? Wah. 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 Ya, ini yang pasangan legend ini. Yang pasangan di season 1 juga udah ada. Ya kenapa gitu loh? Why? Kayak Baki Hyogo gue lupa sih alasannya kenapa season satu. Demi satu alasan untuk menciptakan dunia dan menikmatinya. Oh, menciptakan dunia ini maksudnya. Jadi tujuan dia tuh itu, tujuan dia tuh ngebangun Sao itu ya untuk bisa nikmati dunia ini, terus bisa main di dalamnya gitu kan. Yang dia tuh jadi si yang pemimpin guildnya itu loh, yang gue lupa nama siapa. Bukan sesuatu yang main-main. Gila, ada tadi 200-an orang berarti ya. Oh, ini si siapa nih namanya? Siapa nih namanya? Aduh, gue lupa anjir. Ini paniknya ini loh, panik attack ini loh sebenarnya yang perlu ada di Saw Season 1, gue lupa deh ada apa enggak. Kayak 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 mereka kayak stresnya nggak bisa keluar dan lain-lainnya. Ini lebih bagusnya Saw itu di sini, cuy. Hmm, harus buru-buru cepat jadi kuat. Iya, mereka nggak bisa bertahan kan. Oh, jadi ini tuh juga menjadi alasan juga kenapa Asuna itu bisa langsung jago di season 1, cuy. Ternyata yang ngajarin tuh dia si Tozawa sih gue lupa. Yang ngajarin tuh tadi ya si Asuna itu udah apa tuh masih noob gitu loh. Wah, gila. Ya, Asuna. Wah. Hampir mati cuy Asuna cuy. Oh, ini kayak dulunya kayak ini dulunya itu kayaknya ya. Iya. Jadi kayak dia, makanya dia tuh nggak kayak nggak punya teman yang bisa dimainin betul main bareng gitu loh. Tapi emang kayak Sao itu lebih cocoknya Yuri kayak gini ya. Vibes Yuri kayak gini.
Maksudnya kalau Yuri pun juga gak jadi masalah sih. Maksud gua kalau cerita soal Yuri ya, yang penting kan dunianya itu loh. Kalau cuma Asuna sama si Chisato kan tuh anjir. Chisato mah beda ya anjir. Apa namanya si Tozawa. Aduh, udah feeling sih. Maksud gua kayak gini vibes kayak gini padahal nanti dia bakal dead di akhir anjir, kebiasaan dah. Yakin gua. Maksud gua kayak vibes dead flag gitu loh, yang kan aku akan melindungimu. Mati di akhir anjir, bangke. Tapi kayak gue yakin banget dia bakal mati sih. Ini mirip-mirip kayak Sachi ya kalau nggak salah ya. Itu kalau Kirito tuh Sachi. Nah kalau Asuna itu si dia nih, Tozawa ya namanya. Lupa gua. Nah mereka mulai apa tuh namanya, mulai ini ya, berlatih kayak gitu-gitu. Ngalah-ngalahin ya monster-monsternya. Leveling. Oh, oh, hampir kena cuy. Oh kena. Tapi itu nambah itu dia nambah ini gimana tuh? Nambah darahnya ya. Sistem nambah darahnya masih belum jelas sih. Wow. Apa nambah sendiri? Apa pakai item? Kayak pakai item ya. Mempercepat dan memperkuat kemampuan pedangmu. Wah gila. Wah. Style-style ya ini ya. Apa sih namanya olahraga yang seng gitu, yang tusuk-tusuk gitu. Pedang-pedang itu. Ya kayak yang kata yang biasa kalau lagi gini set terus agak sah gitu. Gue lupa nama Reaper Reaper ya kalau nggak salah ya nama senjatanya. Nama olahraga gue lupa. Ya karena kalau di kota pasti banyak orangnya. Banyak monsternya tadi direbut sama orang-orang lain kalau dekat kota. Kakak bisa bertahan hidup. Banyak playernya. Jadi monsternya pasti bakal bakal diambil sama para player-playernya itu kan. Hmm. Adalah bagian terbaik dari game ini ya. Eksplorasi adalah bagian terbaik dari apa tuh? Oh, ini monster lain. Oke. Itu udah pada tenang ya kayaknya ya. Oh, beli senjata. Wah. Hmm. Leveling bareng-bareng. Ya, tapi kayaknya si Tozawa ini kayak dia tuh ini loh, masa pasti bakal dead sih di akhir kayaknya ya. Soalnya kita nggak pernah ngeliat dia di Sota 01 cuy. Oh, udah ngancur-ngancurin ini, ngancur-ngancurin udah buat dapat item. Oh, buat naikin status level. Udah ngecek itu tadi. Oh, switch itu maksudnya dia nahan tuh switch itu kayak semacam komando gitu loh. Komando dalam party gitu. Kayak komando. Oke, serang, gue tahan nih, lu serang. Switch gitu. Ya, jadi makanya di situ Asuna itu udah mulai jago pas season 1 itu karena ya tadi kan dia tuh dilatih sama si Tozawa ini. Bukan latih sih maksudnya. Belajar lah bareng sama si Tozawa ini. Tozawa saya lupa anjir. Salah, takut salah gue anjir.
Kirito nih, beta tester. Iya, Kirito fix. Jadi sebelumnya tuh jebakan-jebakan. Ya, trap-trap. Hmm. Nah, kayak kita itu. Oh, ada orang kah? Oh, ini kayaknya yang ini loh. Yang di ya, yang kata di lorong itu. Lupa gua. Ah, bukan deh, bukan. Enggak, bukan di lorong. Oh, ini goblin kah? Oh, ya dead ya. Oh, terkena jebakan. Jangan. Ya, kalau nggak dulu dead juga nanti. Ya, udah ya. Dead lah. Ya, ini loh. Misalnya ini tuh kenyataan Sao itu ini loh yang gue suka sebenarnya. Itu udah hilang cuy dari seri Sao sekarang anjir, males banget ya gue. Oh, ini tuh harusnya lebih dieksplor gitu loh. Ah, gue masih kecewa anjir sumpah. Saya gue dulu itu suka Sao itu yang arc pertamanya, arc Card-nya itu loh. Jadi itu saya pretending itu jadi kuat tapi dia tuh juga mikirin juga lah si Tozawa. Pakaian baca di mood gitu. Juri vibes banget sih. Dead flag sih anjir sumpah. Jadi dead flag banget aja supaya fix dead sih anjir. Si cewek ini. Asuna jawab juga aku akan menjaga dirimu gitu. Biar gak dead. Tuh, dia jawabnya aku akan selamanya bersamamu, akan aman atau aman selamanya bersamamu kan. Gak ada ngomong itu aku juga akan melindungi itu gak ada aja dead flag gitu literally. Hmm. Jadi kayak waktu pas dulu itu loh, yang pas di atas atap itu di rooftop. Jadi kayak vibes Yuri gitu loh di sini tuh kayak
Jadi kayak unik gitu loh, yang awalnya Sao itu kayak harem gitu kan. Sekarang itu jadi kayak Yuri gitu loh vibes. Udah mau pakai model rambut yang sama kayak Asuna kah? Dikepang. Model ikoniknya Asuna lah. Kalau di sini di bagian tuh ngerasa capek nggak sih? Ada stamina-nya nggak sih? Yang berbuah. Oh, jadi di kepala itu ada kayak buahnya gitu, berbuah gitu. Oke, jadi malah malah nambah banyak nanti kalau nyerang yang ada something di kepalanya. Nepento, ada buah di kepalanya. Ya, jangan diserang, nanti dia malah manggil temen. Oke, menarik sih. Uh, yang ada buahnya bentukannya kayak gimana? Ah, apa itu? Sprissrumen. Oh, dia suka ya. Nanti malah kenapa-napa lagi dia. Oh, oh. Wah, gila. Oke, nice. Oke, nice, nice, nice. Oh, ada itemnya. Ada itemnya gitu dia. Gak tahu item apa ya tadi, tapi oh, Asuna nih. Oh, itu buah yang atas itu yang merah tuh ya, yang kiri tuh. Nah, itu dia. Nah, itu yang ada buahnya. Yang ikut. Ya, kena. Ya, malah manggil temen ya. Pasti gak seru dong kalau kayak gitu. Seh. Banyak banget cuy. Gila aja Sumona. Wah, gila sih. Buset, actionnya keren sih. Uh, ya, jatuh ke bawah dia. Untung darahnya segitu. Langsung buru-buru minum, minum, minum. Oke, nice. Ya, Suna darahnya 3 segitu cuy. Ada kayak ininya cuy, ada kayak lantai-lantainya gitu. Kayak ada tanda itu bakal roboh gitu loh. Tapi apa sih ada monster. Nah, ya nggak bakal mudah lah. Ini menarik sih, maksud gak arc ini menarik sih, maksudnya bukan arc sih. Apa namanya kejadiannya menarik karena aslinya lagi bertahan di atas. Wow, ini terakhir. Dan ini loh bagusnya ini tuh literally kayak ini loh, kayak kalau Sao itu digembangin kayak Dark Souls ya, maksud gue kayak tipikal-tipikal Dark Souls yang memang susah banget, ada stamina dan lain-lainnya, pasti bakal dark banget gitu loh, Sao itu.
bakal susah gitu literally. Karena mereka tuh bakal mati cuy. Itu sebenarnya yang dikembang itu ini di mana kayak perasaan di mana ketika mereka tuh kayak diambang kematian gitu loh. Wah, nanti si Kirito save the day nih. Feeling gua ya. Sampai Kirito save the day abis sih. Maksud juga kayak berarti artinya Kirito literally selalu kayak gitu aja. Hah? What the fuck? Wah, tiba monster lain dong muncul. Udah nih pasti Kirito masuk nih, yakin gua. Wow, gila. Ya Kirito save the day nih, yakin gua. Kirito masuk sih. Yo, banyak banget. Nah, ini loh maksudnya vibes-nya tegangnya ini loh. Inilah Sao gitu loh. Kirito dah ya, mana? Ya, Mitodaya tinggal dikit, Asuna juga tinggal dikit. Hmm. Oh, kayak ditinggal gitu loh. Ya, ditinggal gitu loh maksudnya. Dan untuk bertahan hidup. Oh, mungkin di sini kali ya. Ditinggal ya. Dihianatin cuy. Kirito dateng nih. Hampir cuy. Hmm. Ya, awalnya bertualang gitu, tapi ya nyata memang bertahan hidup ya mau gimana lagi gitu kan. Daripada dia maksain diri. Logik aja sih maksud gua. Wah, Kirito save the day. Yakin Kirito dateng anjir gila. Wah, si Mamang Kirito dateng anjing. Si Mamang dateng si Mamang. Anjay. Dengan Os Legend ya anjir. Teng neng neng anjir. Black Sword, apa namanya gue lupa penyebutannya dia. Black Swordman apa ya? Hmm. Zamannya kita masih masih ini ya, masih belum jadi fuckboy ya. Zaman kiri kita masih malu-malu ya. Masih solo. Belum jadi punya harem anjir. Ya. Yeah. Dan anak kasih juga jauh gitu lagi. Masih belum jadi fuckboy deh. Ya, malu-malu dia si bake. Anjir, anjir. Suka gue. Sumpah. Gue tuh suka maksudnya kayak tipikal apa tuh gue di cerita di season 1 tuh udah tiba-tiba udah langsung sempurna gitu loh. Itu kayak malu-malu sifat malu-malunya dia ini lucu sih maksud gue. Hmm, ya misalnya demi bertahan hidup lah maksud gue. Secara logis ya maksud gue bukan berarti hal bodoh ya maksud gue ya. Dimana ya untuk bertahan hidup ya mau gak mau lo harus
ngorbanin, apalagi di itu tuh misalnya kemunculan Kirito itu bandingnya 1 banding 1 juta cuy. Tapi ya karena dia selamat jadi kayak ya betrayalnya benar-benar berasa banget lah maksud gua di sini. Ini pelajaran buat Asuna gitu loh, dimana hah bisa keluar? What? What? Saya bisa keluar? Ini bug. Lah? Oh mimpi ini, fix mimpi nih. Mimpi nih, mimpi aja ketahuan banget. Mimpi anjir. Asna ketiduran kayaknya, mimpi. Ya mimpi kan, ya mimpi. Ya tuh nggak mungkin kayak gini kalau kayak dia. Tuh nggak mungkin kan Asian parents atau stereotype gitu loh, nggak mungkin kayak begini anjir. Nggak bohong ini mimpi anjir. Ya fix mimpi anjir. Ya, ya kan mimpi. Jadi kayak stresnya dia karena dia dihianatin itu makanya dia jadi mimpi. Ya ini mungkin pertama kalinya si Asuna di betrayal dan akhirnya dia mulai kayak ngerasa kayak akhirnya lebih baik mencari pertolongan lain kayak gabung ke guild kayak gitu-gitu kali ya. Ya kan mimpi. Seribu 1.800 orang yang mati. What? Emang sebanyak itu ya? Dan ini sebenarnya sisinya darknya Sao ini yang kurang ditunjukin di season 1. Gue tuh pengen banget Sao itu benar-benar dikembangin gitu loh, kayak gini loh maksud gue, kayak ada sisi darknya di mana ada orang yang benar-benar mati gitu loh di Sword Art Online gitu loh. Genjitsu. Ini cara untuk mati. Oh, oke. Oh, dijual semua cuy. Oh, jadi kayak dia lebih milih untuk mati kayaknya ya. Ya kah? Jadi ngejual apa tadi? Oh, dia bakal ini kayak berkelana sendirian kah? Iya. Wah, jadi sekarang adalah arc-nya masuknya sih itu Asuna solo akhir. Solo Asuna. Maksudnya oke sih. Wah, gila. Uh, lah pedang hilang. Level up. Wah, Kirito. Mamang Kirito anjir. Sword skill. Oh, dia nggak tahu ya. Kalau itu Asuna yang sebelumnya.
Ya karena dia tuh ya dia tuh lebih memilih untuk kayak mati di dungeon gitu loh. Oh, 5 pedang. Jadi makanya tadi dijual barang-barangnya untuk ada pedang itu. Intinya di sini tuh kayak dia tuh pengen bunuh diri tapi ya gitu. Hmm. Ada berapa pemain sih? Gue lupa deh. Ya masuk ke dalam game berapa pemain sih? Hmm. Oh, udah keluar ya dari dungeonnya. Anjay, Mamang Kirito versi cool. Map data. Oh iya, memetakan beberapa wilayah yang belum dijawab. Ya. Boss Red lantai satu, Tol Haba. Oh, ini yang nanti Kirito jadi yang ngalahin monsternya ya. Ya ya, ini yang kata nanti ada speech dari ini. Ya, ini yang gue inget nih. Gue inget adegan ini. Tapi waktu itu gue inget sama Kirito doang. Emang bareng sama Suna waktu itu ya? Oke, takut tertinggal ya. Jika bos dikalahkan tanpa sepengetahuanku, tak mau jatuh dari peringkat 10 di kelasmu, atau ingin menjaga peringkat 70 besar. Motivasi yang sama. Ya, emang tipikal anak pinter. Jadi apa tuh namanya? Cara ngejelasinnya kayak gitu tentang perangkat kelas, peringkat kelas. Ya, ini orang yang speech waktu itu. Diabelu, Naito. Udah bisa naik ke lantai berikutnya ya. Bakaru Hiza. Hida. Ya, harus jadi party. Ya, terus gimana nih? Ya udah, sama Kirito aja udah. Iya. Hmm. Iya. Eh, ini loh gue gitu mereka tuh kayak saling malu-malu gitu loh, sebenarnya saling kayak menolak gitu. Ya terima. Gak takut dia natin kah? Jadi kayak mulai kayak dia tuh kayak ada apa tuh kayak ada trauma gitu bakal dia nanti tapi ya sudahlah gitu. Wah, ya gitu jelasnya emang ada yang kontra ya pasti.
Oh ya, ini bener sih. Oh, ya karena nyala pasti beta sister ya. Nah, ini baru nih. Ini salah satu drama yang sebenarnya gue suka juga sih. Oh, si botak. Yang kalau di Saw itu dia itu yang ini yang jadi yang apa tuh namanya? Penjaga kafe ya. Di toko item. Wow, ternyata mantan mantan teaser udah bikin buku. Benar benar. Jadi itu kan mau minta kompensasi gratis gitu loh. Padahal ada guidebooknya yang udah tersebar dibuat sama si beta tester. Elvang Cobalt Cobalt Lord tuh. Pendampingnya ada 3 per kelompok. 4 HP bar. Terakhir berwarna merah. Tipe pedang melengkung. Serangannya juga berubah. Ya dan itu kayak feeling gue dari atau Akihabara aja. Ya kak ya bener weh gue lupa. Ya bara. Kaison. Oh, ngeliat nih temennya ya, Mito. Di fase ini Kirito itu udah dalam fase ketemu Sachi belum sih? Ya Kirito udah ketemu Sachi belum sih di sini? Lupa deh gua. Udah satu tim sama Sachi maksud gua. Kayak udah ya. Gua nanti dia cerita kayak di sini ya ke sama Asuna ya kayaknya. Kalau misalkan dia tuh pernah temannya mati juga dan dia nggak apa udah apa belum ya? Lupa deh gua. Karena karotinya. Oh, jadi kayak oh habis krimnya. Gak ada rasanya ya. Wow, mantap ya. Ah, ya, lucu banget Asuna. Iya, iya, malu-malu gitu ya. Oh, itu kayak selai krim gitu loh dari sapi kayaknya. Quest ya tadi. Oh, anjay. Tatakae. Hmm, kencan ya.
Ya. Ya. Bak berendam. Oh ya, dia nggak pernah berendam ya? Nggak pernah mandi. Ya. Iya, dia pengen berendam, pengen mandi. Iya. Tanpa kunci. Lepas perlengkapan. Bajunya juga. Ya was-was lah. Sering. Tapi emang emang mereka itu juga kotor juga berkeringat juga apa maksud gua? Tapi emang feeling untuk mandi itu loh. Jadi kalau nggak mandi kan meskipun kayak nggak ada keringat atau apa kan tetap aja nggak enak gitu kan. Kayak feeling mandi itu bisa jadi healing gitu loh. Ya kan? Jadi kayak healing gitu loh setelah mandi itu. Apalagi berendam gitu kan. Jadi ada something fast service ya emang tidak pernah terlewat. Ya. Nah, ini sebenarnya gak suka di mana Kirito tuh bukan jadi fuckboy sih, ini sebelum jadi fuckboy sih, masih dalam tuh fase-fase cowok-cowok yang malu-malu kayak gini loh. Sekarang Mas si Kirito udah jadi kayak fuckboy anjir. Rapier ya, rapier. Drop item. Red Boss. Hmm. Oh, yang tadi ya. Ya sama halnya kayak si temennya itu Mito. Ya, temennya kan sahabatnya gitu. Dia tahu gak sih Kirito beta tester anjir? Sebenarnya deskripsi dari orang-orang itu ya si Kirito ini sebenarnya yang ngesolo anjir. Karena dia beta tester gitu loh. Rare atom dari seekor monster. Ya, perasaan betrayal itu loh. Sabit. Ya kan alasannya dia bertahan hidup lah, bener, maksudnya logik aja lah. Tapi dia udah mikirin juga tuh. Ya karena berkhianat itu loh. Karena dia ninggalin temennya ini demi bertahan hidup. Bukan berarti dia tuh kayak hidup normal gitu loh. Mm-mm. Karena dia tuh melakukan hal itu dengan terpaksa gitu loh.
Ya, dia tuh sebenarnya pengen ngelindungin dan lain-lain, tapi jelas banget untuk bertahan hidup ya. Segala hal memang gak itu tidak sesuai dengan apa kenyataannya gitu loh. Ya, soalnya dia tuh tahu banget si Mito apa siapa namanya Tozawa ya. Mito ini dia tuh kayak gimana gitu loh. Gak mungkin gitu loh. Maksudnya dia tuh berkhianat dalam konteks personal itu gak mungkin. Pasti dipaksa. Hmm. Wah. Ini malah pemain romance yang menarik cuy. Nggak kayak season 1 anjir. Asli ini pemain romance yang menarik sih. Maksud gue mereka tuh kayak punya masalah masing-masing. Dan si Kirito tuh juga di mana dia tuh kayak punya rasa bersalah sebagai beta tester yang akhirnya nggak bertanggung jawab kepada para beginnernya. Ini yang gue suka nih. Apa strategi ya? Sebelum kau datang, apakah kau bermain? Karya wisata, air. Oh, keyboard dan mouse. Jadi ini game VR pertama yang pakai full drive ya. Penyebutan di di sini full drive. Nevegia. Oh, ada mau ngajak ngobrol gitu loh, nyari topik. Mm. Tapi kalau misalnya mereka tuh bicarakan apa ketika antara menang atau kalah kan sekarang. Hmm. 4 minggu. Masih ada 99 lantai. Ya. Oke. Bisa. Jadi kayak bakal sampai sini ya kayaknya ya. Jadi kayak ceritanya bakal awal-awal sampai ngelawan bos pertama ya kayaknya ya. Ya sih menurut gue menarik sih. Wah anjay. Ayo menang. Oh. Wah, bosnya nih ya. Wah, keren sih. Interestnya keren sih. Wah, osnya ya. Backsoundnya. Ikonik emang ya. Wurdah. Elvang the Cobalt. Cobalt apa tadi? Cobalt Lord. Apa itu? Oh, ini bawahan-bawahannya.
Sentinel. Ora. Useh. Uh. Wah. Gila, strategik ya. Ora. Actionnya bagus sih. Kalau sama dong, gak usah ragukan ya. Udah movie budget. Terus Awan Picture sudah bagus sih pasti. Oh. Oh, itu core-nya ya kayaknya ya. Oh, udah muncul lagi cuy. Kecap. Wah. Tinggal sedikit lagi. Tinggal satu satu bar darah lagi. Buset, ngapa tuh? Wah, transformasi. Sengaja cuy itu. Iya. Wah, transformasi senjata baru. Katana. Berbeda dari beta tes. Serangan jarak jauh. Oh, gila sih. Wah. Serangan jarak jauh kena sih. Maksudnya bukan kena sih. Gila. Gila. Serangan ruangan gitu, serangan-serangan yang bersifat wilayah gitu loh. Wah, ada stunnya juga, efek stun. Kiri tuh. Wah, kena cuy. Mending dead ya? Gue lupa deh. Ya, kena ya. Palanya udah set dead sih. Wah, kena. Ya, bosnya kena ya. Bosnya maksudnya kapten. Ya, jelas pasti beda lah. Pasti beta tester sama aslinya pasti beda ya. Oh ya, ini bener. Oh ya, ini dia. Adegan ini. Gue lupa deh kata-kata terakhir apa. Jedang menghilang. Ya minum. Jujur aja sebenarnya pas adegan ini gue kesel karena lu gak minum obatnya dulu gitu loh, baru ngomong gitu loh. Itu untuk emosional gue ngerti gitu, tapi maksud gue kan lu kan penting di sini tuh untuk moral para para pasukan juga lah. Maksud gue kocak banget gitu udah kayak tahan. Gue pengen apa cool speech dulu anjir. Gue kesel banget pas satu aja. Kenapa lu gak minum gitu loh? Wah anjay. Mito. Mito telah meninggalkan party. Oke. Wah. Hurra. Keren sih. Maksudnya apa tuh gerakan set 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 itu keren sih.
Ya, Arsenal mah ngerti ya, maksudnya dia ngerti lah tentang alasannya itu tadi. Ya udahlah, sekarang itu udah lewat juga dan dia mereka masih hidup. Jadi ya udahlah, kita selesaikan dulu. Wah, ini dari waktu itu. Oh, yang ini yang tadi tikus itu tadi jatuhin rare item. Dan rare item itu adalah rapier ini. Oh, ini senjata Asuna nih yang dipakai terus nih kayaknya ya nanti. Gila. Keren sih animasinya sih. Osnya juga ikonik banget sumpah sama anjir Osnya. Ya. Belum bisa. Uh, asik. Wah, ya cakep banget emang Asuna anjir. Iya, ada yang waktu itu kan. Ya diselamatin sama si Kirito. Wah, langsung ngambil komando. Menurut dulu, atur strategi. Bisa pulihkan diri dulu. Nggak tahan nih berdua. Ya. Goreh. Wush. Ini dia nge-raid berdua aja maksudnya nge-raid bos berdua aja maksud gua. Oke. Ya. Ah. Kirito kena. Ush. Paling si Sabit datang sih. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Mito. Tapi dia tinggal dikit itu. Ya fix that flag. Tidak. Wah, gila cuy. Udah mundur dulu, mundur dulu. Kirito maju. Jangan. Ini dia tinggal dikit banget itu si Sabit anjir. Mundur dulu bentar lah. Kalau kan itu dead aja. Kalau kalau dead kalau dead gila sih. Kalau dalam hal posisi melindungi Sabi, tapi kalau oke, Kirito moment. Suci. Nah, itu di daerah tinggal dikit itu si Sabit. Ya, tapi ya nice. Kirito, oh enggak, Asuna di bawah. Jua. Wah, As Legend. As Legend ini. Wah, anjay. Oke. Yaudah. Kopi soda ini Os kopi soda ini. Ya oke, nice. Berarti gue pikir si rambut si Mito bakal mati tapi ternyata enggak. Yes. Nice. Berarti mungkin di movie keduanya atau kayak gimana ya? Kalau gue pikir bakal mati cuy. Yes, nice. Berarti akhirnya happy ending ya.
Masa kocak banget gitu loh. Gue jujur aja kocak banget itu sih yang kapten itu kayak tahan. Gue bakal mau cool speech dulu aja. Kocak anjir. Maksudnya minum dulu obatnya gitu loh. Aneh banget dah. Kesel gue. Season satu juga kayak begitu gitu loh. Yang kapten tadi tuh ya kata sok-sok nolak gitu loh. Ya dia ngomongin tentang yang kapten itu ya. Nah ini dia. Kalau dia nggak nolak obatnya juga gak bakal ini, cok. Dia nolak obatnya itu yang gak gila anjing. Nah ini dia. Ini sebenarnya permasalahannya ini loh. Karena beta tester di sini tuh kesannya tuh jadi kayak nama buruk karena memang nggak bertanggung jawab gitu loh. Langsung nge-spill gitu ya. Hmm. Kalau di season 1 gue lupa deh beta tester tuh kayak dianggap kayak gini juga gak sih? Di season 1 kayak di movie ini kayak berasa banget gitu loh. Wah, kiri teman. Wah, ini dia. Dia ngambil sisi jahatnya nih. Dia ngambil semua nama jahatnya itu loh. Si Black Sportman. Cheater ya. Bita. Si setelah Bita betul di sini tuh. Tukang monopoli info. Gue bitter itu beta tester aja. Bitter. Wah, langsung sosok ya, sosok cool gitu pakai jas hitam anjir. Mamang Kirito emang. Jadi kayak dia ngambil sama nama bad name-nya itu loh. Nama jeleknya diambil sama dia biar ya biar si Asuna nggak kena. Oh ya. Hmm. Berarti aman ya si cewek ini ya. Si Mito. Oh, pergi ke tujuan yang sama dengannya. Oke. Ya, ini bagus sih. Awalnya masih motivasi dulu, belum merasa suka nih. Masih motivasi untuk mengejar, motivasi untuk bisa berkembang. Nice. Hmm. Ya, mereka bakal misah ya di sini. Tapi sayonara itu sayonara benar sayonara yang baik ya maksud gue. Bukan punya intensi buruk. Ah, ini lantai dua kah? Ya ini lantai dua ini. Lantai dua ini. Ya lantai dua. Wah. Ya lantai dua.
Nah, udah nggak tahu ya, sudah nggak tahu kah? Ada namanya di situ. Jadi nggak tahu. Ya, Rito. Oh, itu dia. Ya, dia ini loh yang gue suka pas waktu awal game tuh kayak itu malu-malu gitu, masih belum jadi fuckboy dia, belum jadi fuckboy. Separuhnya untuk itu juga. Ya, dia bisa sekarang bisa melangkah maju gitu loh. Dalam fase sebelumnya kan dia kayak ya menemukan tujuan yang ini kejar di dunia ini gitu loh. Ini bagus sih. Jadi bagus sih. Ini movie bagus sih. Suka gua. Oh, yang itu semalam ya apa? Berarti ini udah setelah ketemu Sachi bukan sih? Lupa deh gua, kalau misalnya lo tahu komen di bawah ya. Ini setelah ketemu Sachi atau sebelum ketemu Sachi dah? Kayak setelah ya kayaknya ya. Kirito-kun. Top player saat ini. Ini siapa nih? Oh, ini kan untuk movie berikutnya nih. Movie atau series berikutnya nih kayaknya. Ya habis. Anjir kayak berasa episode ya anjir. Bukan kayak movie gitu loh. Maksudnya kayak apa tuh? Menarik sih. Keren sih. Kita denger lagu dulu kayak ya. Gue kadang nggak bisa apa tuh? Gue itu nggak bisa apa tuh namanya ngomong kalau misalkan sambil dengerin gitu loh. Gue pengen dengerin lagu dulu bentar ya. Oh, ini Lisa ya? Oh, ada NG, ada Reboot tuh di situ tuh. Studionya tuh yang ikut ambil alih. Bukan ambil alih sih maksudnya bagian ini. Coverworks tuh. IG Production. CG-nya One Picture selesai beberapa orang di situ. Sajujurnya gue waktu itu gue belum dengerin apa tuh namanya, dengerin lagu ininya sih. Lagunya Lisa ini.
Kayak Muga ini kan lebih cocok untuk jadiin apa tuh namanya eksplorasi untuk arc Iron Card-nya deh kalau menurut gua ya. Harusnya untuk Sao yang awalnya kayak di West banget di season 1 anjir. Habis ya. Ya itu lah ya untuk episode anjir movie pertama ya dari Sao Progressive movie kayak gitu. Oke, tadi untuk movie pertama atau mungkin untuk movie Sao Progressive ya. Menurut gua ini bagus banget movie-nya jujur aja. Ini apa tuh namanya? Ini seperti yang gue bilang sebelumnya di awal film gua ngomong. Sao itu bagusnya itu adalah di sini di mana apa tuh namanya arc pertamanya arc Aincrad itu salah satunya benar-benar gue nikmatin banget, premisnya menarik, terus kayak tadi misalkan orangnya itu lu bakal mati gitu, literally lu pemain nih, lu orang asli di mana lu masuk ke dalam permainan di mana dunia itu dunia fantasi yang benar kayak unfamiliar buat lu. Terus lu itu harus bertahan hidup di dunia itu premis yang muda menarik banget. Tapi sayang banget di season 1 daripada Sword Art Online itu cuma 12 episode. Itu di eksplorasinya kayak berasa cepet banget, itu kayak berasa kayak tiba-tiba udah lantai 50, terus tiba-tiba muncul guild dan lain-lainnya. Jadi kayak eksplorasinya itu kayak apa ya? Kayak masih kurang gitu kalau menurut gue. Harusnya dia tuh lebih kayak apa ya? Lebih masukin banyak-banyak drama, lebih masukin banyak-banyak faktor dan world building yang menurut gue harusnya lebih bisa dieksplor lagi gitu loh. 100 lantai loh maksud gua. Itu kan maksud gua kayak literally ya kayak abis. Kalau misalkan lo mainin abis ya, abis itu kan apa tuh namanya, bukan berarti 12 episode awalnya itu kan tiba-tiba abis, tiba-tiba udah selesai nyampe lantai dasar, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Kan ini 100 lantai gitu loh. Maksud gua kayak apa tuh namanya, harusnya bisa lebih dieksplor lagi, setidaknya satu season itulah maksud gua di season 1 ya. Tapi mungkin di LN kan memang begitu. Dan mungkin si autornya juga mungkin masih belum bisa untuk bisa mengembangkan dunia Sao itu menjadi lebih menarik dulu. Makanya apa tuh namanya, bisa jadi itu di lantai 9 misalkan kayak di situ ada penjualan senjata mungkin di, jadi mungkin misalkan ya kalau misalkan mau remake Sao awal ya, harusnya GGO itu dimasukin ke lantai sekian sampai sekian untuk apa tuh namanya, untuk di Sword Art Online gitu. Tapi namanya Sword Art Online sih ya, nggak mungkin ada GGO ya. Terus misalkan kayak alicization misalkan, atau kayak nanti ada tuh apa, ada AI yang nanti data di upgrade sama apa tuh namanya, di upgrade sama si ini. Tapi kalau jujur aja ya, kalau misalkan lu pikirin apa tuh namanya, kalau misalkan lu pikirin ya, mungkin karena autornya mikir kayak bahwa orang-orang yang di real life itu kayak punya batas waktu gitu loh. Batas waktu di mana dia itu kan koma ya. Literally kalau orang yang masuk Sao ini kan secara apa ya, secara kata lain kan yang tubuh dia di real life itu kan kena koma ya, maksud gua. Mungkin si autornya mungkin mikirnya kayak apa tuh namanya, dia tuh bikin Sao itu pendek di season 1 itu karena mungkin karena dia tuh ngikutin orang-orang di real life-nya, yang dimana ya orang di real pasti nggak punya waktu banyak kan. Maksud gua kan ya, kayak gitu mungkin ya. Gue bingung banget maksud gue, kenapa dia nggak memanfaatkan Sword Art Online itu seluas mungkin gitu loh, maksud gue. Nama judulnya juga Sword Art Online gitu kan, maksud gue. Kenapa gitu kan intinya. Cuma nanti ada efek-efeknya doang, kayak tiba-tiba muncul musuh yang apa tuh namanya, yang kata jadi kayak kelompok Coffin gitu tuh, Love Coffin apa nama gue lupa nama kelompok jahatnya. Itu nanti baru muncul tuh orang-orang sisa orangnya yang kira berhasil lolos gitu kan. Gitu akhirnya malah berbuat onar di real life. Maksudku itu kayak gak menarik sama sekali cuy, meskipun literally gamenya menarik gitu. Maksudnya kayak GGO, Alicization, Alo literally kayak rip off-nya Sao banget. Tapi dengan gak ada kayak
Dimana lu di situ tuh mati gitu loh, maksudnya lu mati di game itu, lu mati gitu maksud gua, itu nggak ada gitu, itu cuma di SAO doang gitu loh. Dan berharap aja di sini di progresif ini lebih dikembangin lagi. Dan ternyata untuk pembukaan ya maksud gua ya tadi sebagai ini aja ya, trivia untuk trivia kan apa sih namanya ya, pokoknya untuk yang SAO sebelumnya. Tapi di sini di progresif ini jujur aja suka banget gua untuk movie-nya, karena semua dramanya itu jelas. Dimana si Asuna itu di sini datang karena dia nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu ya di season 1 kan kita cuma dari POV-nya Kirito. Dan dia sebagai awalnya itu kayak sifatnya itu kayak gimana dan lain-lain. Tapi di sini tuh gua juga lupa. Gua inget gua waktu itu kapan ya terakhir ya, dan gua belum rewatch. Dan kok gua baru tahu bahwa si Kirito itu sifat awal-awal itu sifat-sifatnya itu malu-malu gitu. Maksud gua kayak tipikal-tipikal anak ansos gitu loh. Tipikal kayak cowok-cowokan itu namanya ansos, dan kayak apa tuh namanya sejak tuh kayak ya pokoknya anak-anak malu gitu lah. Terus tiba-tiba sejak kapan dia tuh jadi fuckboy gitu loh. Maksud gue sejak kapan dia itu kayak deketin banyak cewek terus tiba-tiba jadi fuckboy gitu, sejak kapan gitu. Gue nggak sadar nih anjir. Maksud gue kalau awal-awal si Kirito begini tiba-tiba dia berubah jadi fuckboy sejak kapan gitu. Nah itu yang gue masih bingung tuh, masih lupa gue kayaknya sejak kapan dia jadi fuckboy ya. Tapi yang jelas apa tuh namanya gue suka di sini Asunanya, dia tuh punya kayak kondisi dia sendiri, dimana dia itu nggak ngerti gamenya. Terus akhirnya dia ketemu sama si Mito, akhirnya mulai mereka itu kayak saling bekerja sama lah untuk bisa menyelesaikan gamenya. Sampai akhirnya satu momen tadi dimana si Mito sama si Asuna ini lagi misi untuk tadi ngalahin yang monster kayak apa tuh namanya kayak tumbuhan itu, yang dimana gak boleh nyerang yang bola di atas itu, buah yang di atasnya. Dan si siapa namanya si yang Mito-nya malah jatuh ke bawah gitu kan. Dan literally kalau secara logik ya bener apa yang dilakukan sama Mito, dimana lu tau sendiri kondisi gamenya, dimana game itu adalah hidup dan mati gitu kan. Jadi betrayalnya si betrayal atau insting bertahan hidupnya si Mito itu menurut gua logik, dimana kalau misalkan dia tetap maksa naik dan dia dead di pertengahan jalan, apalagi waktu itu dia dihadang sama banyak kubis-kubis itu kan. Maksud gua kayak bodoh banget lah lu hidup di dunia yang dunia yang keras kayak gitu. Masa lu gak peduli sama diri lu gitu kan. Maksud gue ya secara normalnya adalah ya pasti Asuna bakal dead kan. Jadi dia tuh diselamatin sama Kirito itu juga kemungkinan 1/1 juta gitu. Maksud gue karena ada Kirito di situ, harusnya Asuna juga mati di situ. Tapi ya karena dia MC cewek gitu kan, heroine gitu kan, tapi akhirnya ya Kirito lah yang nyelamatin. Pertama Kirito sama Asuna di situ kan, kayak gitu. Dan gue nggak tahu itu sama halnya kayak season 1 atau enggak. Kalau sama sih gue juga lupa sih anjir. Dan menurut gue kayak ya bagus aja sih kalau itu, karena gue lupa ya, karena apa tuh gue bisa dapat kayak vibes-nya Sao yang gue suka gitu, yang awal-awal Ironcard atau arc-nya Ironcard gitu loh. Terus apa tuh namanya tadi Asuna sendiri kayak karena di betrayal itu udah mulai kayak bingung dan lain-lainnya. Terus kayak mulai kehilangan tujuan, mulai kayak kehilangan kayak awalnya dia tuh tujuan pengen bareng-bareng kan sama si Mito nyelesain gamenya, berjuang bareng-bareng. Tapi sekarang dia solo sendiri, dan kan dia jadi kayak membabi buta gitu loh, membabi buta kayak nyalahin musuh ini bla bla bla. Udah selesai kayak gitu, kayak ngejual semua kayak apa ya, misi bunuh diri aja lah gitu isinya. Nah terus akhirnya pada saat itu Kirito akhirnya yang kayak apa namanya kayak ngurusin dia gitu loh bahasanya ya, kayak ngedeketin, bukan ngedeketin sih jatuhnya ya, kayak ya bener sih kayak ini sih kayak apa tuh, kayak deketin atau apa gitu, gue lupa bahasanya ya. Terus kayak dia kayak ini tak ngedeketin kayak apa tuh namanya yang katanya diselamatin terus dan lain-lainnya. Terus akhirnya di apa tuh dikasih yang itu apa tuh namanya penginapan yang ada penginapan gitu, rumah yang NPC-nya itu yang ada pemandiannya terus dan lain-lainnya. Mulai kayak mereka itu kayak saling deket kayak gitu. Nah si Kirito tuh masih ansos di sini nih, masih belum jadi fuckboy gitu, literally masih good boy gitu kan, masih jadi good boy. Dan akhirnya dia apa tuh namanya kayak malu-malu dengan Asuna. Nah Asuna sini yang lebih atraktif gitu, yang lebih into gitu loh untuk deket sama Kirito. Nah Kirito kayak masih malu-malu gitu. Nah menurut gue hubungan mereka ini bagus sih dibandingkan Kirito yang sekarang, gimana dia tuh kayak sempurna di segala sisi dan akhirnya jadi literally kayak fuckboy gitu loh. Maksud gue kayak Kirito sekarang pokoknya kayak nggak jelas sih. Pokoknya gue malah suka kayak gini, dimana dia itu bener-bener masih apa ya, bener-bener masih dalam posisi meskipun dia OP ya, karena jelas banget kalau misalkan lu lihat secara ininya dia itu beta tester gitu kan, ditambah dia itu juga beta tester yang bener-bener bisa naik ke lantai paling tinggi lah dalam beta testernya gitu kan maksudnya. Jadi apa tuh namanya bener-bener ya dia pernah yang namanya ketemu sama berbagai senjata dan lain-lainnya tadi. Dan bukan berarti ya, maksudnya Kirito itu bukan berarti dia itu
secara OP, secara fisik doang, tapi secara mental itu juga punya kondisi sendiri di mana dia itu dia itu merasa bertanggung jawab terhadap dan merasa bersalah tentunya, di mana dia tuh nggak ngasih tahu ke orang-orang lain itu tentang dia tuh sebagai beta tester dan semua pengetahuan yang dia punya. Dan gue lupa di season 1 itu Kirito tuh pernah ngasih tahu ke siapa atau kayak gimana. Tapi yang jelas sini ketahuan kalau misalkan dia tuh cheater, terus beta tester, terus bukan cheater sih jatuhnya, kayak beta tester tapi yang lebih jago dan kayak cheater gitu, sampai kayak itu sampai kayak cheater gitu loh. Dan kayak sebetulnya kayak bitter gitu, kocak banget aja namanya. Bitter tuh saya kira akhirnya dia punya nama bitter itu kan akhirnya dia kayak solo one wolf gitu loh, kayak Black Swordman gitu, Black Swordman akhirnya gitu. Mungkin nanti sebelum masuk ke Black Swordman kali ya nanti ya, mungkin movie kedua atau series ini gue nggak tahu ya selanjutan dari movie ini tuh movie lagi atau series. Kayak series ya, series apa movie sih gue lupa deh. Trailernya gue belum lihat sih, trailer Sword Art Online yang progresif yang entah bukannya lanjutan dari ini dah, nggak tahu series atau movie ya. Terus ya tadi Kirito tuh punya masalah sendiri di mana dia tuh sebenarnya merasa bertanggung jawab sebagai beta tester karena pengetahuan yang dia punya itu ya karena tadi dia tuh kalau lihat dari sifat tadi ya dia tuh sebenarnya ansos cuy. Dia tuh kayak tipikal cowok-cowok gamer yang lu bisa tahu sendiri cowok gamer kayak gimana gitu kan, kayak gamer-gamer yang tertutup kayak gitu loh, gamer-gamer yang kayak gamer tertutup yang akhirnya ya dia tuh gak mau ngasih tahu ke orang lain, kayak males gitu loh untuk untuk ngasih tahu ke orang lain gitu loh. Tipikal cowok kayak gitu loh. Jadi kayak bener kayak tipikal orang kayak begitu, dan di satu sisi dimana game itu adalah game bertahan hidup yang notabene kayak game yang perlu informasi, bener-bener informasi, semua orang itu perlu informasi itu. Jadi satu sisi kayak Kirito merasa bersalah dan ya udah gitu loh. Dan akhirnya di akhir pun akhirnya si semuanya disalahin kan sama si yang sekelompoknya itu, kelompok-kelompok yang tadi dimana kematiannya si kaptennya tadi tuh, kematian kaptennya itu akhirnya disebabkan akhirnya mereka tuh menyalahkan para itu beta tester, pada nyalahin para player-player yang udah tahu tentang infonya. Terus akhirnya ada yang bilang kayak pada nyalahin beta tester karena ya dimanipulasi gitu kan, monopoli informasi dan lain-lainnya, jadi duit atau kayak gimana gitu kan. Intinya istilahnya di sini tuh beta tester tuh kayak punya nama buruk lah kalau buat gua ya, punya nama buruk di game SAO ini karena ya intinya ya mereka punya informasi kayak bocoran daripada ujiannya, tapi nggak bagi-bagi di kasus dimana ujian itu ujian bertahan hidup gitu loh. Jadi kayak kayak ya jelas gak adil gitu kan, istilahnya kayak gak adil aja gitu. Padahal kita hasil itu sama-sama bertahan hidup, sama-sama ini logik gitu alasannya, maksudnya logik aja gitu. Akhirnya pada saat nyalahin kayak Asuna, nyalahin kayak yang Sabit itu, terus nyalahin Kirito dan lain-lain, akhirnya Kirito mengambil semua title tadi, mengambil kayak berperan sebagai orang jahatnya lah tadi di akhirnya, berperan sebagai orang jahat di mana dia disebutnya sebagai bitter. Dan kayak ya perjalanan untuk Black Swordman ya sampai batuk gua anjing, Black Swordman-nya si Kirito gitu kan, Black Swordman di mana perjalanan lone wolf-nya Kirito kayak gitu dimulai gitu ya. Tapi jujur aja gue lebih suka series ini sebenarnya dibandingkan season 1 karena jujur aja gue lupa banget season 1 ngapain. Dan gue juga lupa adegan Sachi. Kalau misalnya lo inget, Sachi itu kan dead ya di season 1 ya. Maksudnya itu yang menjadi kayak semacam pukulan besar untuk Kirito. Karena Kirito tuh nggak, meskipun dia seorang beta tester ya, maksudnya dia tuh punya informasi semua itu, tapi akhirnya dia tuh nggak bisa nyelamatin si Sachi ini. Meskipun dia punya semua informasi tadi yang disebut sebagai bitter dan lain-lainnya, tapi dia itu nggak bisa menyelamatkan Sachi itu. Dia tuh punya kondisi sendiri juga si Kirito gitu loh. Nah maksud gue mungkin harusnya harus nonton season 1 dulu kali ya, maksud gue biar lebih dapat, maksud gue lebih nonton itu mungkin harus nge-rewatch season 1 lagi kali ya, untuk bisa lebih dapat untuk series progresif ini kali ya. Tapi ya itu ya untuk movie pertama dari SAO Progresif. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Maksudnya nanti kalau misalkan SAO Progresif gue nggak tahu, nanti gue cari dulu ya, maksud gue itu movie atau series. Kalau misalkan series ya berarti gue bisa react, kalau movie berarti ya nunggu nanti, kalau misalkan nunggu BD atau gue bakal nonton bioskop. Soalnya jujur aja waktu itu gue nggak sempat nonton di bioskop dan ya makanya gue bisa nonton di sini kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.